Shalom, jumpa kembali dalam program Sermon Today hari ini. Hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya dasari dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19 dengan sebuah tema pergumulan iman. Saya akan bacakan ayat demi ayat dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan lalu melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara umum tidak ada orang yang imannya selalu stabil. Iman para leluhur bangsa Israel pun yang dicatat di dalam Alkitab tidak stabil. Saat mendengarkan firman Tuhan, mereka tampak beriman. Akan tetapi saat menghadapi kenyataan hidup, iman mereka bisa goyah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kita selalu menghadapi pergumulan iman di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, saya dan saudara. Pada bagian kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19 ini, kita diajar di sana bahwa di tengah pergumulan hidup saya dan saudara yang seringkali menyesakkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya kita tetap bersukacita, kita tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Bagaimana supaya saya dan saudara tetap mengalami kekuatan dan mengalami sukacita di tengah persoalan yang seringkali menyesakkan kita? Yang pertama, saudaraku yang kekasih, kita melihat di ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19a. Saya baca kembali di sana. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama, kita harus tetap melihat kepada Allah, memandang kepada siapa Tuhan kita itu. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19 ini, Habakuk di sana menyebutkan Allah dengan 3 sebutan. Dia menyebut Tuhan Yahweh, Allah Elohim, Allah Tuhanku, Yahweh Adonai. Sebutan-sebutan itu, saudaraku yang kekasih, menyatakan kebesaran Tuhan yang jauh lebih besar daripada persoalan yang sedang dihadapi oleh Habakuk. Pada saat saya dan saudara menghadapi pergumulan hidup, menghadapi persoalan hidup, menghadapi pergumulan iman yang seringkali menyesakkan kita, maka kita belajar yang pertama, fokuslah pada Tuhan, pada kebesaran Allah kita. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari? Apa rahasia Habakuk tetap kuat dan tetap bersukacita dalam pergumulan iman? Yang kedua,
saudaraku yang kekasih, di ayat yang ke-18b, di sana disebutkan begini: beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba kita lihat di ayat yang ke-13. Ayat 13 bilang begini: engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, bukan hanya kita memandang Allah yang maha besar itu, tetapi yang kedua, ingat karya keselamatan Tuhan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan iman Habakuk, dia mengingat dan mensyukuri karya keselamatan Tuhan baginya dan bagi bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang kekasih, keselamatan di sini merefleksikan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita. Dia menyelamatkan saya dan saudara dari perbudakan dosa. Itu sebabnya kita perlu mensyukuri keselamatan ini, dan itu akan membuat kita bisa tetap tenang dan bersukacita di tengah persoalan kehidupan kita, di tengah-tengah masalah yang menyesakkan hidup saya dan saudara. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, bagaimana Habakuk bisa tetap kuat dan bersukacita di tengah pergumulan hidup? Apa rahasianya? Yang ketiga, berpengharapan akan berkat Tuhan di masa depan. Saudara, di dalam ayat yang ke-19 disebutkan di sana, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini mengungkapkan pengharapan yang kuat kepada Allah. Allah menguatkan Habakuk untuk menuju ke tempat yang tinggi seperti rusa yang kembali ke rumahnya di perbukitan. Saudara-saudara, ini gambaran akan langit yang baru dan bumi yang baru bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita beriman kepadanya, kita percaya kepadanya, maka Dia akan menguatkan saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih, apapun pergumulan saya dan saudara, apapun persoalan yang kita hadapi yang mungkin akan menyesakkan kita, tetapi ingat, mari kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada siapa Tuhan kita, fokus kepada Tuhan kita. Lalu kita mengingat karya Tuhan dalam hidup saya dan saudara, karya keselamatannya bagi saya dan saudara. Dan yang terakhir, berpengharapanlah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya renungan pagi ini akan menguatkan saya dan saudara. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan dan kasih setiamu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk renungan kebenaran firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami di tengah persoalan, pergumulan hidup yang seringkali menyesakkan kami. Kami Tuhan ajar untuk seperti Habakuk, dia tetap memandang Tuhan, dia tetap percaya terhadap karya Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Bahkan dia terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Biarlah kebenaran ini, apa yang dialami dalam pergumulan iman Habakuk, yang juga kami alami dalam pergumulan hidup kami sehari-hari, kiranya kami tetap meneladani,
melihat apa yang Alkitab sampaikan lewat iman Habakuk di bagian renungan kami hari ini. Tuhan, kuatkan kami senantiasa dalam mengalami pergumulan-pergumulan hidup kami setiap hari, setiap waktu. Ada banyak hal yang seringkali mengkhawatirkan, menakutkan, bahkan menyesakkan kami. Tapi bersama dengan Tuhan, kami aman karena Tuhan tetap hadir, menyertai, memelihara, dan menopang kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami semua yang mendengarkan renungan hari ini. Kami dikuatkan, kami ditopang oleh Tuhan di dalam menjalani hari demi hari dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.